Halo, gue Randy. Kali ini gue mau coba bongkar X9 dulu. Ini yang lagi gue seneng banget coolernya. 200.000 bisa mantep banget. Jadi gue penasaran, gue pengen bongkar dulu sebelum gue bandingin sama dua cooler ini. Jadi kemarin sebenarnya udah gue tes ketiganya, dan di suhu ruangan yang sama, dan ini paling dingin. Nah, ini gue pengen coba bongkar. Kita lihat dulu. Ini kita nggak ada bautnya di luar sama sekali, nggak ada baut yang kelihatan. Jadi kayaknya gue harus buka platnya ini dulu, thermopadnya dulu. Kalau dilihat di sini ada celah sedikit. Gue coba masukin. Ini kotor, kayaknya dia pakai thermal grease. Moga-moga nggak rusak peltirnya. Kalau rusak peltirnya, ini gue gagal bikin konten yang perbandingannya. Oke, dia pakai lem. Wow. Ini kotor semua. Gue gak masalah sih kotor nih. Gila. Gila. Jadi ini produk Cina yang pakai peltirnya kayak Black Shark. Jadi ini produk Cina yang pakai peltirnya kayak Black Shark ya, 3 cm. Jadi wajar itu kenapa dia bisa ngalahin ini BR11 menggunakan peltir yang sama, tapi heatsinknya dia lebih gede dibanding BR11. Terus dia nggak kayak merek-merek lainnya yang pakai aluminium, dia pakainya tembaga. Oke. Nah, sayangnya ini gue nggak nemu bautnya ini. Oke, terus dia sensornya di sini nih. Sensor suhunya. Oke, terus bautnya gue cuma nemu. Terus gue nggak nemu bautnya di mana. Kodenya dia X9. Jadi kayaknya custom. Nah, tapi ini gue nggak tahu cara bukanya. Coba nanti kalian bantu liatin ada bautnya di bagian mana. Ini baut nggak ngefek kalau ini, harusnya. Soalnya ini ikut bergerak juga bautnya. Oke, ini gue agak bingung nih. Dia sensornya di sini. Tapi bisa bacanya dingin banget. Dia baca suhunya yang di sini, di tembaganya jadinya. Bukan yang di sini. Oke, ini sayang, ini nggak bisa dibuka.
Sorry, ini gue gagal. Gue udah coba berbagai cara, ini masih nggak bisa. Tapi yang jelas ini udah pakai chopper, terus udah pakai silikon thermal pad. TEC-nya, peltiernya dia custom. Dia custom X9, ukurannya yang 3 cm. Jadi ini udah mantep. Jadi kita coba ganti thermal grease-nya aja ya. Kita langsung tes. Oke, ini suhunya 15, nggak kayak tadi, langsung dingin banget. Nah, tapi ini cepat banget, udah langsung ke 4,8 ya. Di sini padahal suhunya 15. Jadi buat kalian jangan terlalu patokan sama suhu di termostatnya. Jadi dia banyak banget tadi thermal grease-nya antara di peltier ke termostatnya, sensornya. Tembus 3 derajat, turun lagi malah. Oke. Ini 2,5. Kita lihat bisa turun lagi atau enggak. Jadi detailin aja nih. Ini udah pakai heatsink yang gede. Terus tadi kita lihat peltiernya udah yang 3 cm, udah 3 cm, terus udah pakai chopper dalamnya. Terus udah pakai silikon thermal pad. Ya, hasilnya jadi kayak gitu. Tadi tembus di 2,5 derajat ya. Ini udah mantep banget sih. Padahal nggak sampai 10 menit ya. Satu 1,8. Ya, kalian tahu ya ini 1,8 kayak apa, kalian tahu ya. Jadi kalian tahu ya, ini belum 10 menit, tadi udah 1, dan kalian tahu sendiri 1, itu cuma bisa didapat di FlyDigi Wingwave 2 Pro itu 0,an. Terus di Black Shark Bear 30BS dan Black Shark Bear 20 itu di versi frozen-nya, versi terdinginnya, sebelum kita ganti thermal paste-nya. Ini bisa ngimbangin versi pro-nya Black Shark bahkan setelah kita ganti thermal paste-nya. Tapi pas Black Shark ganti thermal paste itu masuk kelasnya kayak FlyDigi ya. Nah, ini gila. Jadi kalau ditanyain 200.000 apa, gue udah nggak bakal sebut yang lain lagi, gue pasti bilangnya ini X9. Kalian nggak harus bisa bongkar, gue sendiri nggak bisa bongkar ini. Gue cuma buka ininya doang, tembaganya doang. Ini dilem pakai double tip. Terus gue ganti thermal paste-nya. Bukan pakai thermal paste yang mahal ya. Gue pakai thermal paste HY880 dan hasilnya kayak gitu. Oke, berhubung gue belum bikin tes ketiganya di 3D Mark ketiga ini, tolong kalian tulis di komentar aja. Tulis di kolom komentar maunya X9 ini dibandinginnya sama kedua ini atau lawan FlyDigi Wingwave 2 Pro sama BR30BS. Nggak adil sih lawan 400 ribuan, ini harganya setengah. Ini adilnya sebenarnya lawannya ini. Tapi menurut kalian gimana? Maunya X9 ini versus kedua ini atau versi Pro-nya Black Shark? Ini gue udah yakin banget sih, ini udah the best banget di harga 200 ribuan. Oke, demikian dari Randy. Terima kasih.